وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: keimanan mengumpulkan anugerah bagi mereka menurut kadar bahagian masing-masing dan membolehkannya mencapai martabat tinggi dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya dan redha akan ketentuannya. Sementara keikhlasan adalah keadaan ketika seorang hamba beramal tanpa mengharapkan balasan daripada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jika ketaatan itu merupakan harapan akan pahala dan takut akan seksa, berarti hamba itu tidak memiliki keikhlasan yang sempurna. Ia hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ada di antara kamu orang yang seperti anjing yang buruk. Jika takut, ia bekerja. Jangan pula menjadi seperti pekerja yang buruk. Jika tidak diberi upah, ia tidak bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairu tma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhi. Dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap, yaitu kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu. Dan kalau pula ia ditimpa fitnah kesusahan, berbaliklah ia semula, yakni kepada kekufurannya. Surah Al-Hajj ayat 11. Diwajibkan kepada kita beribadah kepadanya dan mentaatinya kerana kurnia yang telah diberikan kepada kita dan kebajikan yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama kerana kebajikan itu diperintahkan kepada kita untuk diberi balasan berupa keutamaan dan untuk membalas orang sesat darinya dengan keadilan. Sementara tawakal adalah bersandar pada Allah Subhanahu wa taala ketika ada keperluan, bergantung padanya ketika dalam kesempitan dan yakin kepadanya ketika mendapat musibah. Tetapi jiwa tetap tenang dan hatinya tetap tenteram. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawa Dia menentukan takdir dan segala sebab berada dalam kebijaksanaan Pencipta yang Maha mengatur.
Mereka tidak bersandar pada bapa, anak, harta, dan perbuatan, melainkan dengan petunjuknya, dan mereka menyerahkan segala urusan kepadanya. Dalam keadaan apapun, mereka tidak bergantung kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah dia baginya. Sedangkan tanda keredaan adalah berjiwa lapang terhadap takdir yang berlaku. Seorang ulama berkata, orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling redha terhadap kurnianya. Di antara ungkapan orang-orang bijak adalah betapa banyak kesenangan yang merupakan penyakit dan sakit yang merupakan ubat. Nah, kemudian seorang penyair bertutur. Oke, kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab Mukasyafatul Qulub, bertopikkan melazimkan ketaatan, meninggalkan yang haram. Topik itu berada di bawah berada di bawah ilmu. Dari strukturnya berada di bawah ilmu. Berarti kita masih lagi membincangkan tentang ilmu, dan sabit ilmunya adalah ketuhanan. Ya. Sabit ilmunya adalah berkait dengan Tuhan dan berkait hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu. Ya, dari segi sabitnya. Nah, kenapa kita menyebutkan begitu? Nah, tadi kita baca sudah ya, kita bercakap tentang tawakal, kita bercakap tentang ikhlas. Nah, ini semua merupakan bagian daripada sabitan-sabitan, ya, bagian daripada bentuk-bentuk terikat kita, bagian daripada bentuk sabit kita, bagian daripada bentuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada keseluruhannya setakat kita berbincang di sini adalah berkaitan dengan hubungan, ya, berkaitan dengan hubungan. Artinya kita sedang belajar tentang Allah, ya, supaya kita boleh mewujudkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dari segi ilmu, nah itu cukup jelas. Ada sisi ilmu yang berkaitan dengan diri kita, ya? Ada sisi ilmu yang berkaitan dengan Allah. Nah, antara kita dengan Allah, di tengahnya ada sisi ilmu yang mengajar kita hubungan. Betul? Nah, itu fakta yang sangat penting kepada ahli ilmu. Nah, secara langsung maupun tidak langsung kita dapat belajar. Nah, ini diri kita. Ya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masing-masing ada fakta ilmunya. Diri kita Allah. Nah, ini tauhid. Ilmunya tauhid, ini ilmunya tasawuf. Kan? Nah, antara dengan Allah, hubungannya. Di antara ini, di antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di sini ilmunya ada hubungan. Nah, siapa tahu ilmunya apa nama? Tahu tak? Nah, orang belajar sudah sebenarnya. Nah, ilmu tentang diri kita, nah itu tasawuf. Maklum sudah. Ilmu tentang Allah SWT, nah itu tauhid. Ya. Nanti kamu jangan susun seperti mana kita susun. Nah, sudah tentu ilmunya fiqh, bukan? Boleh disebut sebagai fiqh. Boleh disebut sebagai fiqh, ya. Tapi bukan menjurus kepada sembahyang, puasa, ya kan? Nah, apa ilmunya di sini? Nah, boleh catatkan saja ya, kerohanian. Nah, itu ilmunya. Oke? Nah, sudut pandang ilmu tasawuf. Jadi ilmu kerohanian. Nah, kita sedang bercakap dasarnya adalah ilmu kerohanian.
gitu kan? Dan kita sedang bercakap fiqh hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. No. Bukan fiqh perhubungannya. Fiqh perhubungan itu sembahyang, puasa dan sebagainya. Jadi kita bercakap fiqh hubungan. Nah, istilah fiqh itu merujuk kepada makna memahami, merujuk kepada makna mengetahui, ya, fiqh. Okey. Jadi mudah-mudahan ya kita pun perlu melihat sisi pandang kita dalam belajar. Nah, kita perlu melihat ada kalanya terkait diri kita, ada kalanya terkait hubungan, ada kalanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak lari daripada kenyataan-kenyataan terkait dengan apa yang kita sebutkan. Nah, itu pastilah. Okey. Nah, malam ini kita sambung lagi pengajian kita dengan isu yang kita sebutkan itu, ya. Kata musannif rahimahullah ta'ala, keimanan mengumpulkan anugerah bagi mereka menurut kadar bagian masing-masing. Keimanan mengumpulkan anugerah. Nah, maksud mudah adalah sejauh mana iman kita betul benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ akan mengumpulkan anugerah, akan mengumpulkan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dengan anugerah-anugerah yang sesuai dengan keimanan kita, yang sesuai dengan tahap keimanan kita. Ya. Nah, anugerah inilah yang dalam istilah maqamat kita namakan dengan paling rendah kita namakan sebagai himmah. Dengan peringkat kedua kita namakan sebagai izzah. Peringkat ketiga kita namakan sebagai karamah. Kan? Nah, terhenti kepada Nabi Rasul disebut sebagai mukjizat. Nah, anugerah. Nah, ada lagi pendapat yang mengatakan anugerah itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tahap keimanan kita. Ya kan? Nah, tidak mungkin kalau tahap keimanan kita, tahap keimanan orang awam, nah Allah mau memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita kemuliaan seperti orang-orang salihin, syuhada, siddiqin, tidak mungkin begitu. Nah, ini berarti apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersesuaian dengan tahap keimanan kita. Nah, itu saja. Ya. Jadi sejauh mana keimanan kita, itulah tahap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau tahap-tahap yang lebih baik, lebih tinggi, lebih besar, nah di situ menuntut kita untuk berusaha menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas, ya. Nah, itulah maksudnya. Keimanan mengumpulkan anugerah. Nah, keimanan mengumpulkan, mengundang, menjemput. Nah, itu istilahnya. Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti semakin baik keimanan kita, nah semakin banyak kita menjemput anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut kadar bahagian masing-masing. Nah, menurut kadar itulah yang kita sebutkan tadi, sesuai dengan tahap kita. Menurut kadar, sesuai dengan tahap ataupun bahagian masing-masing. Bahagian, tahap, ya. Sesuai dengan tahap masing-masing. Nah, itu boleh sebutkan tadi. Nah, kalau keimanan kita, keimanan orang awam, maka anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya bersesuaian dengan tahap keawaman kita. Ya. Kalau tahap kita itu nanti tahap tawabin, maka anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya sesuai dengan tahap tawabin kita, gitu kan? Begitulah seterusnya.
dan membolehkannya mencapai martabat tinggi, dan membolehkannya, nah keimanan itu tadi juga membolehkannya mencapai martabat tinggi. Martabat tinggi ay maqamat, ya, martabat tinggi ay maqamat. Dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Martabat tinggi ay maqamat dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keikhlasan itu menjadi bahagian daripada syarat untuk maqamat kita, betul kan? Nah, kita mau naik maqamat, kita mau naik tinggi, nah keikhlasan itu menjadi syarat. Jadi tergabung secara langsung di situ, ya, tergabung secara langsung di situ, membolehkan mencapai martabat yang tinggi, ya, sebenarnya bukan dalam, dengan keikhlasan. Dalam naaikan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita belajar sudah tentang maqamat, ya. Nah, ini boleh padam ya. Nah, ini kita belajar tentang maqamat. Okey. 1 2 1 2 1 2 3. Terus ini. 1. Okey. Nah, inilah maqamat, inilah jadual maqamat. Ya, semuanya bersifat menaik. Nah, nanti mungkin ada di sini gitu. Ya, yang lain di sini. Nah, masing-masing bersifat menaik. Ini naik ke situ. Nah, ini naik ke sana. Ini naik ke situ. Nah, semuanya bersifat menaik, kan? Okey. Nah, jadi yang membantu kita nantinya pertama keimanan. Untuk menyebabkan kita naik daripada satu tangga ke satu tangga secara kerohanian, ya. Nah, yang kedua adalah keikhlasan. Berarti dua hal. Ya, keimanan itu satu hal dan keikhlasan itu satu hal yang menyebabkan kita nantinya mendaki atau berkembang, itu istilah kita ya, berkembang dari satu posisi kerohanian ke posisi seterusnya. Ya. Daripada awam di sini, awam kepada tawabin. Nah, tawabin kepada muhafizin. Muhafizin kepada muqarrabin. Muqarrabin kepada salihin. Syuhada, siddiqin. Nah, ini semua istilah Al-Quran. Nah, perkembangan-perkembangan ini ya, menuntut kita apa? Menuntut kita sempurna. Keimanan, sempurna keikhlasan. Nah, itu. Nah, ada sisi pandang yang mengatakan maqamat itu sendiri membantu kita untuk sempurna keimanan dan sempurna keikhlasan. Ya. Dan dengan keimanan itu sendiri berkait rapat dengan keikhlasan. Nah, itu pasti. Para ulama mengatakan keimanan berkait rapat dengan sidq wal ikhlas. Nah, itu lebih jelas faktanya. Kita pun belajar sudah di dalam kitab apa? Di dalam kitab Bustanul Arifin, ya. Nah, keimanan berkait rapat dengan sidq wal ikhlas. Nah, itu jelas. Sidq benar, artinya benar mengikut Allah, mengikut Rasul, ya. Dan benar hubungan kita dengan Allah dan Rasul, bukan palsu, bukan munafik, bukan tipu dan sebagainya. Itu benar. Wal ikhlas, benar tujuannya. Nah, okey. Bertawakal kepadanya dan redha akan ketentuannya. Nah, ini ayat sambung ya.
Ayat sambung daripada keimanan mengumpulkan anugerah bagi mereka menurut kadar bahagian masing-masing dan membolehkannya mencapai martabat tinggi dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Nah, termasuk bertawakal kepadanya. Berarti kita boleh mencapai martabat tinggi dalam bertawakal. Dalam bertawakal kepadanya, ay Allah SWT, dan redha akan ketentuannya. Di sini secara tidak langsung disebut dua sifatnya. Dua sifat rohaniah mukmin. Redha dengan tawakal. Berarti tawakal dengan redha itu berkait rapat. Redha dengan tawakal itu berkait rapat. Mana mungkin kau ada tawakal jika kau tidak ada redha? Mana mungkin kau ada redha jika kau tidak ada tawakal? Nah, seolah-olahnya begitu. Jadi redha dengan tawakal itu berkait rapat. Nah, di sana apa yang membantu kita mencapai redha yang sempurna, mencapai tawakal yang sempurna, tidak lain keimanan dan keikhlasan. Nah, berarti iman kita yang benar dan ikhlas itu akan membantu kita untuk mencapai redha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti yang kita sebutkan tadi, membantu kita untuk mencapai martabat maqam yang tinggi, ya kan? Nah, jadi kalau disusun, keimanan dan keikhlasan itu nantinya membantu kita mencapai martabat maqam yang tinggi dan membantu kita mencapai redha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Sementara keikhlasan. Nah, sekarang musannif bercakap tentang ikhlas, tentang keikhlasan. Sementara keikhlasan adalah keadaan ketika seorang hamba beramal tanpa mengharapkan balasan daripada Sang Pencipta. Nah, ini definisi ikhlas berdasarkan kepada ilmu kerohanian. Ya. Nah, nanti kalau kita jumpa definisi ikhlas begitu begini, pada dasarnya itu terkait dengan disiplin masing-masing. Nah, kalau disiplin ilmu tauhid, nah mungkin sedikit berbeza. Disiplin ilmu fiqh mungkin sedikit berbeza, gitu kan? Nah, disiplin ilmu tasawuf lebih menghalusinya. Nah, sampai-sampai mungkin ada 2, 3, 5 definisi yang menggambarkan tentang keikhlasan. Nah, oke. Jadi di sini ternyata ini adalah bagian daripada definisi ilmu tasawuf, disiplin ilmu tasawuf, tapi dari sudut kerohanian, ya. Bukan dari sudut tarikat, ilmu tarikat, daripada sudut ilmu hikmah, bukan. Dari sudut kerohanian. Nah, jadi kata musannif, sementara keikhlasan adalah keadaan. Itu yang penting. Keikhlasan itu merupakan satu keadaan ketika seorang hamba beramal tanpa mengharapkan balasan daripada Sang Pencipta. Nah, itu maknanya. Ikhlas dalam konteks kerohanian ialah seseorang hamba itu beramal, tidak kira apa amalannya, yang benar, yang sah, yang halal. Nah, dia beramal tanpa mengharapkan balasan daripada Sang Pencipta. Nah, itulah keikhlasan. Nah, kalau dia beramal mengharapkan pahala, nah itu berarti dia mengharapkan balasan. Dia beramal mengharapkan jadi begitu begini, nah itu berarti dia mengharapkan balasan. Dia beramal, dia mengharapkan murah rezeki, nah itu berarti dia mengharapkan balasan. Dan apapun, ya, Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab yang kita khatam, Fathul Ghaib, ya kan? Nah, katanya selama mana kita mengharapkan balasan daripada Allah SWT, itu berarti kita tidak ikhlas. Nah, sama ada balasan itu apa yang ada di dunia maupun apa yang ada di akhirat, katanya. Nah,
Nah, itu kita tidak ikhlas. Nah, pertuturan Syekh Mursyid kepada kitab Futhul Ghaib adalah terkait dengan kerohanian. Ya. Dan itu merupakan bahagian daripada bahasa-bahasa kerohanian. Nah, jelas itu. Masya Allah. Jadi bagi orang-orang kerohanian, hal ini sangat jelas. Ya. Beramal tanpa mengharapkan balasan daripada Sang Pencipta. Nah, ayat itu sangat jelas. Jadi kalau tidak mengharapkan balasan, apa yang kau harapkan? Nah, para ulama mengatakan tidak ada apa yang diharapkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala itu bukan harapan, itu tujuan. Ya kan? Nah, ada bezanya di antara harapan dengan tujuan. Betul. Harapan lain, tujuan lain. Hanya saja mungkin sepakat saja harapan dengan tujuan. Ya kan? Harapan berarti kita mengharapkan. Tujuan berarti goal. Ya, disebut goal, disebut matlamat kita. Itu tujuan ya. Mana sama? Okey. Kemudian musannif mendatangkan dalam kurungan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan, yaitu dalil Al-Quran. Tanpa musannif mendatangkan ayatnya, dan mungkin musannif mendatangkan ayatnya di dalam teks asal. Ya. Tetapi dalam terjemahan ini ternyata tidak didatangkan. Tapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, jika tidak silap ayat Walid. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ada lagi? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nak dekat. Betul? Bunyinya macam mana? Wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah apa? Surah As-Saffat ayat berapa? As-Saffat 96, dhabit kan? Surah As-Saffat ayat 96. Nah, sengaja musannif mendatangkan dalil ini pada menggambarkan untuk apa kita mengharapkan balasan, untuk apa kita untuk apa kita mengharapkan balasan, sedangkan Allah yang menciptakan kita, Dia juga menciptakan amal kita itu. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi kita mengharapkan balasan pada Sang Pencipta kita dan Sang Pencipta amal kita. Ya kan? Okey. Kemudian kata musannif, jika ketaatan itu merupakan harapan. Jika ketaatan itu, nah, ketaatan apa yang kita lakukan. Jika ketaatan apa yang kita lakukan atau amalkan, atau amalan itu kan. Jika ketaatan itu amalan itu merupakan harapan akan pahala dan takut akan dosa. Nah, jika apa yang kita amalkan itu kerana mengharapkan pahala atau takut akan seksa, berarti hamba itu tidak memiliki keikhlasan yang sempurna. Nah, kata musannif, jelas itu. Berarti hamba, nah kita di situ, kita di situ tidak memiliki keikhlasan yang sempurna. Nah, kita tidak ada keikhlasan yang sempurna di situ. Jika apa? Jika kita melakukan ketaatan, melakukan amalan dengan mengharapkan pahala atau takut kepada seksa. Nah, dua hal di situ.
kan? Dan sememangnya dalam melakukan ketaatan, nah hal-hal sebegini sering kali wujud. Pertama, nah harap pahala kita. Jadi kita datang sembahyang, kita datang, kita berzikir, kita itu, kita ini, nah kita mengharapkan pahala di sana semuanya. Nah itu lazim saja. Kenapa? Karena ada ustaz yang mengajar begitu, ada guru yang mengajar begitu. Banyak sekarang. Kita pun heran juga apa fenomena apa ini yang sedang melanda umat ini. Ya kan? Satu sisi pandang umat menjadi kacau bilau. Kemarin ada tuntutan LGBT di Kuala Lumpur tanpa kita sedar. Kan? LGBT Malaysia menuntut boleh kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Kemarin. Nah, media-media sosial kita tutup cerita. Kan? Nah, keluarlah melalui Facebook, semalam boleh baca. Masya Allah. Nah, ada seorang Melayu, dia warning, dia tu artis itu, kalau tidak silap boleh dia warning. Kami akan menikah sikit hari lagi, kami akan menikah sikit hari lagi. Jantan lah. Gila babi kan. Ini fenomena mau kiamat sudah tahu kah? Macam-macam. Yang menjadi gurunya asyik menceritakan amalan ini, amalan begitu, dapat pahala begini, dapat pahala begitu, murah rezeki begitu, macam-macam. Ini fenomena. Dengan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita. Tidaklah bermaksud tidak boleh, tetapi jika diukur secara ilmu, nah sebagai contoh apa yang kita lihat pada hari ini, kita dengar pada hari ini adalah hakikatnya, ya kan? Nah ternyata perkara itu salah, paham tak? Nah kita perlu mengajar umat berikhlas. Nah jelas faktanya, itu kan? Bukan kita mengajar umat bersandarkan kepada sesuatu kerana sesuatu dan sebagainya. Nah, itu salah. Ya. Nah, lihat saja. Jika ketaatan itu, ketaatan ay amalan, kita sebut sudah tadi, tindakan sebagainya, merupakan harapan akan pahala. Berarti mengharapkan kepada pahala. Dan takut akan siksa. Berarti hamba itu tidak memiliki keikhlasan yang sempurna. Ingat ya, ingat. Apabila tidak memiliki keikhlasan yang sempurna, maka tidak mencapai iman yang sempurna. Oleh disebut sudah tadi dasarnya. Dasarnya iman berdiri di atas dua sifat. Nah ini fakta ilmiahnya. Iman kita, iman. Iman berdiri di atas dua sifat. Iman. Nah, foundationnya, ya. Foundation yang mendirikannya. Yang menegakkannya. Gitu kan? Nah, yang pertama namanya sidq. Yang kedua namanya ikhlas. Nah, ya kan? Jika ini tidak benar, nah itu tidak berdiri. Jelas ya? Nah, ini runtuh dia. Gedebum ke bawah, gedebum. Paham ini? Nama aku lukis jatuh dia kan? Aku tidak pernah lukis jatuh. Begitu saja. Nah, iman itu jatuh ke bawah, gugur. Nah, istilah gugur iman, ada hadis baginda Nabi SAW. Antara yang Nabi SAW bimbang. Ya, antara kebimbangan baginda Nabi SAW. Nah, versi hadisnya, satu hari Nabi SAW seperti termenung dengan wajah yang berubah. Wajah Nabi SAW itu kan bukan putih kemerahan dia. Nah, itu tersebut dalam syama'il gitu kan. Nah, tiba-tiba satu hari sahabat baginda Nabi SAW sahabat Nabi melihat Nabi dalam keadaan yang berubah wajahnya. Seperti kehitam-hitaman gitu. Wajah yang merah bertukar menjadi hitam. Seperti marah, seperti tidak berpuas hati. Tapi satu keadaan seperti sedih dan sebagainya. Nah, melihatkan itu, nah, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
apa yang meresahkan? Apakah yang meresahkan baginda Rasul? Nah, baginda Rasulullah SAW diam saja. Sehingga persoalan itu diulang 2 kali menurut satu pendapat, 3 kali menurut riwayat yang lain. 3 kali. Nah, kali ketiga baginda Rasulullah SAW menjawab, aku bimbang umatku. Nah, Nabi menyebut itu, aku bimbang umatku. Kenapa wahai Rasulullah? Nah, jawab baginda Nabi SAW, aku bimbang iman mereka nantinya gugur seperti gugurnya titis-titis hujan. Atau kamakal. Nabi bimbang iman umat. Iman umatnya. Umat adalah kita. Nabi bimbang iman umat. Nah, umat itu adalah kita. Nabi bimbang iman kita gugur seperti gugurnya titis-titis hujan. Nah, sebagai majas. Nah, orang-orang dulu mereka bercakap, mereka berkomunikasi dengan sastra, ya. Mereka bercakap, mereka berkomunikasi dengan sastra. Nah, itu orang dulu-dulu. Ya, bukan saja Arab, Melayu pun sama saja, kan? Mereka berkomunikasi penuh sastra. Nah, Nabi pun berkomunikasi penuh sastra. Kan? Gugurnya iman seperti gugurnya titis-titis hujan. Nah, sebagai gambaran, sebagai majas menurut ahli bahasa Arab, bahwa rapuhnya iman, bahwa banyaknya iman umat ini, dan umat yang banyak akan gugur iman mereka macam gugur titis-titis hujan. Masya Allah. Jadi istilahnya adalah gugur. Nah, sama saja boleh gambarkan tadi, iman itu gugur gedebuk, jatuh gedebuk, jatuh. Apabila tiang yang mendukungnya tidak ada. Kan? Paham tak? Nah, kita belajar sudah kebetulan sidq dan ikhlas, ya. Nah, jadi jika ketaatan itu merupakan harapan pahala, mengharapkan pahala dan takut akan seksa, berarti hamba itu tidak memiliki keikhlasan yang sempurna. Nah, keikhlasan yang sempurna. Nah, bukan bermaksud tidak ada ikhlas. Mungkin saja campur aduk ikhlas itu, betul kan? Mungkin saja campur aduk ikhlas itu dengan tidak ikhlas. Mungkin saja campur aduk benar itu dengan tidak benar. Betul kan? Mungkin saja. Nah, amalan yang terkandung di dalamnya campur aduk tujuan dan campur aduk keikhlasan mungkin saja diterima dan mungkin saja tidak. Begitu kan? Nah, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang orang yang berdosa, kemudian dia minta ampun, kemudian dia lalai daripada dosanya. Ya, dia berdosa, kemudian dia minta ampun sekali, mungkin sekali begitu, kemudian dia lalaikan daripada dosanya. Dia seolah-olah tidak merasakan, aku bersih sudah, aku terampun sudah, mungkin begitu. Nah, ditanyakan kepada Nabi, bagaimana orang itu? Jawab baginda Nabi SAW, mungkin saja Allah mengampunkannya, mungkin saja tidak. Paham tak? Nah, kenapa? Kerana orang yang berdosa kemudian minta ampun, dia paling berjaga-jaga dengan dosa itu supaya tidak dilakukan lagi. Nah, itu betul. Ya, itu betul, itu paling jelas. Paham tak? Nah, kita berdosa kemarin. Mizi, kemarin dia berdosa misalnya. Nah, dia pun minta ampun, ya Allah, ampun, ya Allah, ampun. Jadi, nah, hari ini dan hari seterusnya, Mizi sangat berjaga-jaga supaya tidak mengulangi, betul, apa yang namanya dosa. Betul. Nah, itu kaedahnya, itu metod yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Nah, sedangkan fulan yang ditanyakan oleh sahabat kepada baginda Nabi, Nabi menjawab, mungkin saja Allah mengampunkannya, mungkin saja tidak. Kenapa? Nah, kerana dia berdosa, kemudian minta ampun, kemudian melalaikan dirinya daripada apa yang namanya dosa yang telah dilakukan. Nah, jelas ya faktanya. Nah, jadi disitulah keterkaitan dengan hal yang sedang kita bincangkan ini, antara lain. Ya. Jadi kita perlu kepada keikhlasan yang sempurna.
Sama saja dalam hal apapun. Kita perlu kepada iman yang sempurna. Nah, kerana itu, kita terus mendidik, memupuk, membina iman kita sampai kepada iman yang sempurna. Tidak kira kita mau mati besok kah, lusa kah, setahun lagi kah, 2 tahun lagi kah, sebulan lagi. Nah, kita tetap dalam usaha-usaha membina, membentuk iman kita supaya sempurna. Demikian hal-hal yang lain terkait dengan iman. Kita berusaha membentuk hubungan kita yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan iman, kan? Nah, apalagi kalau kita spesifikasikan. Kita berusaha untuk membentuk iman yang sempurna, membentuk Islam kita yang sempurna, membentuk ihsan pada diri kita yang sempurna. Nah, kita mau beriman dengan sempurna, berislam dengan sempurna, berihsan dengan sempurna. Nah, itu kan. Jadi dalam arti kait yang lain, apapun kita mencari kesempurnaan. Sebagian ulama mengatakan kesempurnaan itu adalah fitrah manusia. Ya kan? Ya, yang mengatakan begitu kebanyakan ulama-ulama ahli rohaniah. Kesempurnaan itu adalah fitrah manusia. Jadi semua orang mau sempurnakan. Orang yang macam ubi keledek pun dia pun tetap mau sempurnakan dia, betul kan? Orang yang macam jatuh dalam kapal arang pun dia pun mau sempurna juga, kan? Nah, macam-macam. Jadi semua orang mau kan kepada kesempurnaan. Nah, itu adalah fitrah. Ya? Walaupun kesempurnaan itu sangat subjektif. Nah, bukan objektif, dia sangat subjektif, Pak. Kan? Nah, orang ini begitu, orang itu begini, orang ini begitu. Macam tu kan? Kau faham ke, Mizi? Nah, sangat subjektif. Kau melihat Yana itu sebagai seorang yang sangat sempurna. Nah, kami lihat Yana itu macam ubi kayu saja tu kah? Nah, sedangkan Mizi melihat Yana itu sangat sempurna. Itu contoh ya, Mizi, tidak ada kena-mengena yang hidup maupun yang telah mati. Nah, ini kerana Mizi awliya waliullah sudah. Itu kan? Sisi lain, Rantau melihat si Jenab ya. Mana si Jetun mana? Sakit tua. Rantau melihat si Jenab itu sangat sempurna. Nah, bilang tai lalat di sini. Nah, kami melihat si Jenab itu macam ubi keledek saja. Itu contoh ya. Ini kan dikatakan subjektif. Nah, Rantau melihat Jenab begitu sempurna sehingga dia membuka hatinya dan bersedia untuk bersama-sama si Jenab, misalnya kan. Nah, itulah subjektif. Ya kan? Paham enggak? Paham enggak, Fas? Nah, jadi kau tidak perlu mau buat diri seperti sempurna padahal tidak sempurna. Jangan. Kan? Biar saja di atas fitrahnya. Ya kan? Enggak. Okey. Nah, ulit ulang ayatnya. Jika ketaatan itu merupakan harapan, berarti mengharapkan akan pahala dan takut akan siksa, berarti hamba itu tidak memiliki keikhlasan yang sempurna. Nah, bukan tidak memiliki keikhlasan. Nah, para ulama sangat sederhana dalam hal ini ya. Nah, mereka tidak menafikan adanya keikhlasan. Ya, mereka cuma mentabitkan di sana tidak sempurna. Nah, tidakkah kita perlu belajar untuk menyempurnakan apa yang namanya iman, apa yang namanya sidq benar, apa yang namanya ikhlas. Nah, semua itu menuntut kita belajar, betul? Ya, tidak mungkin kita mencapai kesempurnaan tanpa ilmu. Nah, sebab itu datang hujah-hujah daripada sumber nas Al-Quran maupun hadis Nabi tentang apa? Tentang benar, tentang iman, tentang ikhlas dan sebagainya. Tentang tawakal, tentang redha, tentang semua sifat-sifat mukmin yang telah kita perbincangkan, semua dalilnya ada. Ya? Berarti Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan, para ulama menafsirkan dan mengajarkan kepada kita. Tinggal lagi kita dituntut supaya belajar. Nah, itu saja. Mau belajar pun susah orang sekarang, kan?
Tinggal lagi Allah pilih kamu orang. Itu pun panas punggung sudah. Mau lari, tidak mau lari. Mau lari, tidak mau lari. Nah, itu saja. Ya kan? Nah, kalau mau lari, buat macam si dan dia orang tu, nenek sakit lah, atuk sakit lah, apa sakit lah. Nah, balik. Lepas tu lari. Bukan Walid yang rugi, kan? Walid rugi kasih makan saja. Betul. Tapi mudah-mudahan Walid tidak sikit pun sangkut itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala kira Walid menunaikan perintahnya. Begitu mudah-mudahan. Okey. Nah, sekarang carilah kesempurnaan itu melalui ilmu. Wahai anak-anakku, carilah kesempurnaan itu melalui ilmu. Carilah kesempurnaan ikhlas. Nah, belajar melalui ilmu tentang ikhlas. Ya, kadang-kadang kita merujuk kepada kitab kita. Nah, kitab kita misalnya Mukasyafatul Qulub. Nah, kita merujuk kepada pandangan para tabi'in. Nah, ada di antara tabi'in itu mendatangkan pandangan para sahabat. Nah, apalagi mereka mendatangkan, meriwayatkan pandangan hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara ilmunya kita mengambil maklumat, mengambil ilmu daripada sumber yang jernih, yang masih jernih. Nah, itu kelebihan kita, tahu tak? Kelebihan orang yang belajar, orang yang didedahkan dengan pandangan-pandangan yang kita sebutkan tadi. Nah, kita belajar sudah, cerita sudah itu kan. Keilmuan itu mengalir seperti sungai di hulunya pada ketika Nabi SAW jernih, sangat jernih. Menurun kepada sahabat masih jernih, turun kepada tabi'in masih jernih, turun kepada tabi'in ada sedikit berubah, dengan turun kepada salafus saleh, nah berubah sudah dia. Nah, turun kepada ulama ke bawah, nah itu penuh dengan macam-macam sudah di dalam air yang mengalir itu. Nah, berarti apabila kita mendapat sumber yang jernih, yang masih jernih, misalnya sumber tabi'in, nah itu sangat bagus sudah, sangat baik. Apalagi kita mendapat sumber sahabat dan mendapat terus daripada sumber baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sumber daripada baginda Rasulullah tidak boleh difahami sewenang-wenangnya oleh kita. Hanya itu saja. Nah, menuntut kita melihat kepada tabi'in, menuntut kita melihat kepada tafsiran para ulama juga. Nah, begitu kan? Nah, belajarlah. Ya. Carilah. Mudah-mudahan kamu orang masih sempat untuk mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan imannya, kesempurnaan Islamnya, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan sifat-sifatnya mendukung iman, Islam dan ihsan itu seperti kita sebutkan. Kesempurnaan iman itu terletak pada sifatnya mendukungnya, yaitu sidq dan ikhlas. Nah, mudah-mudahan kamu orang sampai kepada kesempurnaan sidq, kesempurnaan ikhlas. Yang lain, kesempurnaan tawakal, kesempurnaan redha, kesempurnaan taubat, kesempurnaan semua sifat-sifat itu. Ya, Walid doakan kamu orang sampai. Nah, kalau di umur Walid tidak sempat sudah. Kan? Sikit saja penat, zikir sikit saja mau pengsan sudah. Kan? Macam mana misi? Kan? Salawat sikit saja, rasa macam banyak sudah. Tak boleh, Pak. Okey, terus. Ia hanya, jadi kalau demikian, kalau ketaatannya, amalannya mengharapkan pahala, ya, dan takut kepada seksa, nah hamba itu ternyata tidak memiliki keikhlasan yang sempurna. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana keadaannya? Ia hanya bekerja untuk dirinya sendiri, kepentingan diri sendiri. Nah, itu saja. Ya, jika dia mengharapkan pahala, berarti dia mementingkan dirinya sendiri. Ya, jika dia takut akan siksa, nah pun sama, dia hanya mementingkan diri sendiri. Nah, istilahnya ia hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tentang dirinya sendiri. Ya, nah jika kita strukturkan
jika kita strukturkannya, padam sudah. Jika kita strukturkan, nah, diri, agama, Allah di sini. Ya. Nah, jika kita strukturkan, dia sedang berada dalam lingkungan dirinya sendiri saja. Paham enggak? Paham ya? Dia sedang berada dalam lingkungan dirinya sendiri saja. Harap pahala. Harap pahala. Nah, untuk apa? Nah, untuk diri juga kan? Ya. Takut seksa. Tadi kita sebut. Nah, kita guna istilah di sana saja. Takut seksa. Nah, tetap sifatnya adalah dirinya. Untuk diri. Nah, apalagi masuk syurga. Kan? Nah, ini semua terkait dengan diri. Tentang diri berkaitan dengan diri kita saja. Sedangkan secara ilmunya diri kita ada kaitan dengan agama, betul? Ya, ini satu hal. Kemudian diri kita juga ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Paham enggak? Nah, bukan sekitar diri kita saja. Ya, ini berarti alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, rohaniah dan jasmaniah. Ya, rohaniah berarti akal dan hati kita, jasmaniah berarti tingkah laku kita. Nah, perlu dijuruskan kepada agama dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan seputar diri kita saja. Ya kan? Nah, kalau seputar diri kita saja, tidak lebih makan, minum, kepentingan itu, kepentingan ini. Gitu kan? Paham enggak? Nah, kalau Sheila di sini, nah, cantik, ayu, jelita, buta. Nah, itu mungkin kepentingannya kan. Nah, nanti pikir ini saja. Betul? Paham Mimi? Nah, nanti datang di sini Mimi pula. Nah, Mimi apa pikirnya? Nah, Walid pun tidak tahu apa pikirnya. Kan? Nah, sekitar Mimi saja. Nah, itu saja. Nah, nanti dia pikir itu saja. Lupa dia agama, lupa dia Allah Subhanahu Wa Taala. Paham enggak? Dan sekarang situasi umat tidak peduli kepada agama, tidak peduli kepada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka hanya berfikir tentang diri mereka sendiri atau seputar diri mereka sendiri saja. Jelas kan? Nah, itulah yang berlaku kepada umat sekarang. Ya. Antara lain menjadi sebab kepada agama tidak terjaga, agama tidak terpelihara. Nah, itu. Nah, ini barangkali doktrin, barangkali sesuatu yang telah ditanam, ya. Macam Walid ada mak ayah, mak ayah Walid ada mak ayahnya, begitu kan? Nah, bagaimana mereka ditanam, itulah perkembangan yang berlaku. Nah, ada orang yang ditanam, kau kena belajar begini, ya, kau kena belajar begini, nanti kau jadi begini, jadi begitu, hidup senang, itu doktrinnya. Nah, mereka belajar untuk jadi seperti mana yang didoktrinkan, sampai mereka tidak belajar agama. Nah, agama terpinggir kemudiannya. Paham gak? Nah, ini yang terjadi, Pak. Walid kira bertuah juga karena mak ayah tidak doktrinkan dalam kepala Walid. Kau kena jadi doktor, kau kena jadi itu. Walid sendiri yang syok-syok mau jadi doktor, tahu kan? Nah, sebab itu datang anak-anak, Walid tidak pernah mendoktrinkan itu. Kau belajar saja. Sekadar kau boleh membaca, kau boleh menulis dan sebagainya. Nah, kemudian kau perlu belajar ini. Nah, semua anak-anak. Tapi namanya anak-anak, kona saja kerjanya, tahukah? Okey. Tidak mau sekolah lagi, mau belajar dengan Walid ini. Sampai satu menegak, kona begitu. Kona begini, menyimpang begitu. Menyimpang begini. Itu namanya anak-anak. Campur dengan mamak-mamaknya. Menyokong, mendokong. Nah, itu kan. Nah, sebab itu mau cari isteri, cari isteri yang ikut kita. Bukan kita ikut dia, tahukah? Nah, hari ini, dunia hari ini, yang namanya isteri mau suami ikut dia. Mana mungkin begitu, Pak? Selama-lamanya akan merapu.
Tahu tak? Nah, kau dengar saja Bang Arif. Bang Arif datang dengan kak. Datangnya, oh Alhamdulillah. Ini dua-dua anakku, dua-dua menantuku. Paham tak? Kamu orang jadi isteri nantinya. Jangan mau ikut kamu orang saja. Kena ikut suami kamu orang. Dia ajak bilang, sila jom kita pergi masjid. Ayo bang. Nah, kau seronok dengan masjid begitu. Sila jom pergi masjid. Kau tarik muka 16. Munafik. Jika bang, kemarin kau janji mau pergi mall. Kau bilang dia munafik. Mana boleh begitu Basila? Okey. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan ya belajar. Kalau sampai di posisi Walid tetap perlu belajar untuk apa ya? Khususnya untuk ini. Untuk tidak melihat kepada diri sendiri. Nah, kalaupun melihat kepada diri sendiri, diri yang terhubung dengan agama, diri yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keadaan. Kalau di posisi Walid, nah itu keadaannya. Pada hakikatnya bukan posisi Walid saja, posisi semua orang. Ya. Sebab itu ada pandangan-pandangan yang lebih halus dalam ilmu kerohanian, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Nah, apabila kita sepakat dengan Allah, Allah akan memberi rezeki kepada kita tanpa hisab. Nah, hidup kita menjadi mudah, tidak perlu kalang kabut, tidak perlu stres, tidak perlu tertekan. Pikir itu, pikir ini, tidak perlu. Jadi yang kita kelang kabut sekarang ini, pikir macam mana mau dapatkan duit. Bulan ini mau 5.000, bulan ini mau 3.000. Pikir itu, kenapa? Stres, kenapa? Nah, jawapannya karena kita tidak sepakat dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Dan Walid telah menyaksikan. Memang betul. Ya, memang betul. Orang yang sepakat dengan Allah Subhanahu wa taala, rezeki datang di belakang rumah dia saja. Nah, tidak perlu dia kelang kabut. Betul baik. Kita yang kelang kabut lihat dia. Lihat rumah dia, Masya Allah. Tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Padahal dia jiwanya tenang saja. Boleh buat ibadah dengan anak, dengan isteri. Dalam keadaan sangat bagus. Tidak kelang kabut dengan dunianya. Tahu tak? Kenapa? Karena mereka sepakat. Istilahnya sepakatnya. Lazim sudah. Nah, mereka sentiasa berfikir agama. Ya. Sentiasa kehidupan mereka, nah, pikir tentang agama. Ya. Mereka tidak berbimbang tentang pahala, mereka tidak berbimbang tentang syurga, mereka tidak berbimbang semua-semua ini. Mereka tidak peduli kepada cantik, tidak cantik. Mereka tidak peduli kepada jerawat batu. Mereka tidak peduli kepada maskara. Mereka tidak peduli bedak. Mereka tidak peduli. Mereka pedulikan agama. Mereka pedulikan hubungan mereka dengan Allah SWT. Nah, Allah kemudian menganugerahkan rezeki kepada mereka bighairi hisab. Nah, itu hakikatnya. Tahu kan? Yang menjadi payah kita di sini dalam hidup, payah. Itu payah, ini payah, itu susah, ini susah. Keadaan tertekan semuanya. Nah, karena kita tidak menjaga agama dan kita tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah fakta. Tugas. Okey. Takut yang kita belajar sekarang ni Nah, dia isu, kalau dari segi makna ya, takut dengan makna khauf itu ya. Kan? Tapi dari segi isu dia tak samalah. Makna takut, kita tidak ada istilah lain. Kita ni perbandaran, istilah kita sangat terhad. Takwa pun maknanya takut. Khauf pun maknanya takut. Jadi banyak hal lagi yang datang dengan makna takut. Jadi pusing mai kita terpaksa pakai makna takut itulah. Kalau dalam konteks Arab, ya, takut akan seksa ni, dia guna perkataan khauf juga. Tapi khauf itu memperjelaskan
konteks apa kita sebut amaliyah, bukan konteks ilmiah. Ya, menjelaskan tentang amaliyah, terkait amaliyah, bukan terkait ilmiah. Macam tu. Ini ilmiah lah. Dia sedang menceritakan kepada kita keadaan. Jadi apakah takut kepada seksa itu dimaknakan dengan khauf? Nah, itu tentang sifat. Itu tentang sifat. Bila kita kita sebut sifat rohaniah mukmin, berarti langsung dia terkait dengan amaliyah, terkait dengan praktisnya. Begitu. Ya kan? Secara praktis ya, memang kita takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata siksa ulat kapak pun kita takut. Itu adalah fakta amaliyah. Memang kita akan takut. Ya kan? Tetapi dalam fakta ilmu, boleh tak kita takut kepada ulat kapak seperti takut kepada Allah SWT? Misalnya, kita takut kepada seksa lebih daripada takut kepada Allah SWT. Itu secara ilmiah. Boleh faham kan? Jadi, dua situasi yang berbeza. Jadi, fakta di sini ni adalah fakta, mungkin fakta ilmiah dia saja. Kan? Nak habaq kita kata antara pahala, antara seksa, takut kepada harapan, kepada harap pahala, takut kepada seksa, tidak wajar untuk kita takut bimbang lebih daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak yang tu? Clear nah? Okey. Subhanallah. Kemudian kata musannif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makam hadis ini kita tidak pertikaikan. Ya, kita cuma mau mengambil pengajarannya. Nah, nanti kita macam Wahabi pula apa. Dia pun tidak tahu makam hadis, tapi pertikai hadis. Nah, Walid ada seorang di Sungai Lalang sana. Oh, hadis ini sahih kah? Nah, kau tahu sahih itu apa syaratnya? Ada syarat kah? Nah, itu pun dia tidak tahu, dia mau tanya hadis sahih kah, tidak sahih kah. Faham tak? Jadi jangan. Ya, jadi kita pun tidak pertikaikan apa kedudukan hadis ini. Kita cuma mengambil pengajaran. Ya. Nah, apa pengajarannya daripada sabda Rasulullah SAW ni? Kata musannif, janganlah ada di antara kamu orang yang seperti anjing yang buruk. Nah, itu bunyi hadisnya, terjemahannya. Janganlah ada di antara kamu, nah kamu itu kita, jangan ada di antara kita orang yang seperti anjing yang buruk. Nah, ini terjemahannya. Nah, boleh jadi Nabi tidak ingat matan hadisnya, karena hadis ini jumlahnya berjuta, bukan satu. Ya, sepanjang hidup Nabi, apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan, semuanya menjadi hadis, gitu kan. Nah, jadi jumlahnya tidak ingat. Jadi janganlah ada di antara kamu orang yang seperti anjing yang buruk. Kenapa dikaitkan dengan anjing yang buruk? Mungkin anjing yang buruk di sini merujuk kepada tabiat anjing, ya, merujuk kepada tabiatnya anjing. Jadi apa tabiat anjing? Jika takut, ia bekerja. Nah, anjing jika dia takut kepada orang, ya, jika dia takut kepada tuannya, nah dia bekerja. Nah, begitu maksud. Ya, anjing jika dia takut kepada tuannya, jadi dia bekerja. Apa kerjanya? Nah, apa saja kerja yang diarahkan kepadanya, menyalakkah, menghalaukah, apakah? Ya, kan dia takut kepada tuannya. Mungkin begitu kan? Jika dia tidak takut kepada tuannya, nah, dia pun tidak bekerja kan? Itu tabiatnya anjing. Sebab itu terkait dengan jika kita memberi dia makan, sekiranya lapar, dia menyalak. Itu tabiatnya anjing. Ya, dalam satu kitab, lupa sudah namanya, dia membincangkan tabiat haiwan. Ya kan? Ketika membincangkan tabiat haiwan, ternyata tabiat haiwan yang nama anjing dengan babi itu buruk. Dan itu mempengaruhi kenapa dan mengapa anjing dan babi ini dua makhluk yang dikatakan buruk pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Anjing dengan babi.
Nah, kerana mereka mempunyai tabiat-tabiat yang buruk. Nah, sama saja dalam konteks dikaitkan oleh Nabi SAW. Jadi tabiat buruknya anjing itu adalah, ya, jika takut dia bekerja. Kerana dia takut dia bekerja. Mau dia menyalak begitu, begini, dan sebagainya. Okey. Jangan pula menjadi seperti pekerja yang buruk. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran. Jangan pula menjadi seperti pekerja yang buruk. Nah, ada juga pekerja yang buruk. Jika tidak diberi upah, ia tidak bekerja. Nah, jadi pekerja yang buruk itu, jika tidak diberi upah, dia tidak bekerja. Walid takut untuk menggunakan istilah ini, ya, pekerja yang buruk. Nah, tapi kita ambil pengajaran saja. Nah, tidak perlu kita kita beristimbat dengan hadis ini dalam konteks hujjah dan sebagainya, ya. Yang kita ambil pengajaran saja. Jangan pula menjadi seperti pekerja yang buruk, jika tidak diberi upah ia tidak bekerja. Nah, ini majas kepada kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Majas kepada diri kita di sini dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberi upah kepada kita, mungkin kita tidak mengerjakan perintah agama. Nah, itu majasnya, ya. Kiasannya. Perintah agama di sini datang dengan macam-macam, ya. Datang dengan kita kaitkan dengan hukum dulu. Kita kaitkan dengan hukum perintah agama, hukum agama, ketetapan agama, wajib, sunat, makruh, haram, harus. Nah, ini agama datang dalam bentuk begini. Kemudian di sini namanya salat, puasa dan sebagainya. Di sini apa, di sini apa, di sini apa. Nah, semua ini kita tidak akan lakukan jika tidak diberi upah. Betul kan? Tidak diberi pahala, paham kan? Nah, pahala itu dimajaskan kepada upah. Jelas? Nah, diri kita di sini tidak akan melaksanakan agama yang sifatnya ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram, ada mubah. Yang namanya nanti kemudian nama salat, nama puasa, nama itu, nama ini, semua nama yang di sini. Kita tidak akan melakukan ini jika tidak diberi kita upah. Nah, apa upahnya dalam konteks ini? Pahala. Ya kan? Upahnya dalam konteks melaksanakan agama nantinya adalah pahala. Nah, itu yang lazim. Betul kan? Nah, andai kata tidak pernah disebutkan kepada kita upah atau namanya pahala dalam melaksanakan agama, nah, apa mungkin orang akan mengerjakan agama? Masya Allah. Paham sudah kan? Nah, dalam keadaan disebutkan, ya, para ulama sepakat mengatakan boleh saja. Tapi bagi orang awam artinya orang yang baru pindah daripada jahil kepada ilmu. Ya kan? Orang awam artinya orang baru saja berpindah dia daripada kejahilan, kegelapan, minaz zulumat ilan nur, kepada cahaya. Itu antara, ya. Nah, Walid sebut lagi antara makna orang awam. Awam ilmu, ya, bukan awam maqamat. Pastikan itu. Jadi dia baru pindah daripada gelap, tinggal dalam gelap, ya, masuk ke dalam hidup yang ada cahaya, kita katakan begitu. Nah, mana mungkin dia pandai semua. Nah, disandarkan dia kepada kau buat ini dapat pahala ini, kau buat ini dapat pahala, kau buat ini dapat pahala, sebagai motivasi, itu kan? Nah, itu orang awam. Apakah kita masih lagi di posisi awam? Jangan, paling tidak keluar sikit daripada posisi awam itu, alim sikit, tahu sikit, kan? Supaya kita tidak berdosa terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang juga dia, ya, biar kita jadi orang awam sampai matilah awam. Ya, betul, bah. Itu tawadhu'mu. Ya, tawadhu' itu tidak salah. Tetapi tingkah laku kita, perbuatan kita, tujuan kita perlu jelas, perlu pasti, ya. Kita perlu keluar daripada keadaan awam kepada keadaan alim. Betul? Nah,
Walaupun nanti alimnya itu ada beberapa tahap. Nah, kita tahap yang paling rendah itu sekurang-kurangnya kita kan. Supaya kita terlepas daripada taklid dalam soal akidah, terlepas daripada taklid dalam soal ibadah, terlepas daripada taklid dalam soal adab. Nah, itu paling penting di situ kan. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, majasnya jangan pula menjadi seperti pekerja yang buruk. Jika tidak diberi upah, tidak bekerja. Nah, kita di situ jangan menjadi seperti hamba yang buruk. Maka kita menjadi hamba yang buruk jika tidak diberi upah, kita pun tidak beramal. Masya Allah. Dan fenomena ini tidak pelik. Datang bulan Ramadan saja, nah orang mau buat kenduri, mau sedekah, begitu, begini, begitu, begini. Sampai yang tidak solat pun, dia pun mau buat sedekah juga. Bulan Ramadan, kan? Sewaktu Walid tinggal di Bukit Bayu sana, pernah bergaduh di masjid. Bergaduh untuk buat moreh, tahu tak? Nah, bergaduh besar ni. Bergaduh ala-ala filem Tamil, tahu tak? Bergaduh ala-ala filem Tamil, tahu tak, Marif? Tahu tak? Nah, alhamdulillah. Bergaduh besar. Kisnya apa? Kisnya mau buat moreh, jamuan kasih orang makan buka puasa dan sebagainya. Dia mau buat seorang dia. Dia tidak mau apa ya. Kan di situ taman-taman perumahan. Jadi hari ini lorong ini ada berapa unit rumah, nah sepakat saja dia orang itu buat. Besok lorong itu gitu kan. Nah, sempurna 30 hari. Datang satu orang, dia tidak mau. Dia mau satu hari itu dia seorang saja. Nah, ketika orang kasih tahu dia tidak boleh. Nah, sebulan itu dia mau buat dia seorang saja. Wah, lagi hebat dia. Nah, sampai-sampai bergaduh. Ya kan? Padahal yang berebut mau buat seorang itu solat pun tidak. Kita tidak bersangka buruk, tapi orang menceritakan begitu. Ya kan? Solat pun dia tidak pernah peduli, agama pun dia tidak pernah peduli, rumahnya sentiasa penuh dengan music saja, kan? Sentiasa dengar music saja. Orang azan kah, orang apakah, dia music saja, tu kah? Nah, dengan keadaan anak istrinya pun kelang kabut saja, tidak mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Nah, itu cerita-cerita orang. Nah, tapi dalam hal mau buat moreh, kasih orang makan bulan puasa, nah dia mau buat dia seorang saja. Orang tanya, kenapa kau bukan begitu, kenapa kau tidak mau share ramai-ramai ini? Aku tidak ada pahala lain, aku mau pahala itu saja. Nah, aku tengok sesatnya fikiran, tahu kan? Itu panggil sesat fikiran. Nah, dia sesat berpandukan pahala. Dia melihat kepada pahala, nah pahala itu membawa dia kepada kesesatan fikirannya. Sesat bang. Kan? Kau boleh buat sendiri ke pahala? Kalau boleh buat sendiri tidak apa kan? Di sisi kita, ini ingat ya, di sisi kita mau jadi pahala sesuatu bukan hak kita, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hak, nantinya dia tapis. Kita katakan begitu andaian kita. Ditapisnya itu, ditapisnya ini, ditapisnya itu, ditapis sampai endingnya ditapis tentang keikhlasan. Betulkah kita ikhlas? Nah, jika betul, jika benar, nah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dia mau berikan. Nah, jika tidak benar, tertolak saja. Betul kan? Nah, ada hadis sahih tentang Allah Subhanahu Wa Taala ketika para malaikat mempersembahkan amalan kita kepada Allah. Ya, amalan kita dari pagi mungkin sampai ke malam dihimpunkan, mungkin kita andaikan begitu. Nah, para malaikat bawa dipersembahkan. Ya Allah, inilah amalan-amalan yang sangat indah, sangat baik, sangat ini. Malaikat ini rekomen saja dia. Sangat bagus, sangat indah, sangat cantik oleh si Mizi misalnya. Nah, malaikat memberitahu Allah SWT, sedang Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Nah, ketika malaikat sudah bercakap, Allah SWT mengatakan apa? Wahai para malaikat, bawalah amalan ini dan campaklah ke muka si pengamalnya. Tercengang-cengang para malaikat. Kenapa wahai Allah?
kamu tidak lebih tahu daripada apa yang aku tahu, kata Allah SWT. Nah, malaikat bersujud kepada Allah dan bertasbih. Macam mana bunyi tasbihnya? Subhanakallahumma anta a'lamu bima lam na'lam. Itu yang orang selalu baca ada kan? Itu tasbih para malaikat. Maha suci Allah, engkaulah yang maha tahu apa yang kami tidak tahu. Nah, itu tasbihnya. Sehingga tasbih itu masyhur di kalangan orang-orang kerohanian, ya, menzikirkannya. Nah, malaikat pulang bawa turun amalan itu, dilontarkan. Kalau Mizi, pum, dilontarkan ke muka Mizi. Kalau Walid, pum, dilontarkan ke muka Walid. Walid terasa macam, kenapa aku rasa pening-pening? Nah, rupa-rupanya amalan itu telah dilontarkan balik ke kita, tahu kan? Jadi kalau demikian, untuk apa kita mengharapkan pahala? Biarkan saja pada Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Untuk apa kita takut kepada seksa? Biarkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut kepada seksa itu cuma menjadi motivasi untuk kita bagus dalam beragama dan bagus dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas itu faktanya, kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kemudian musannif menyandarkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal yang kita bincangkan, terkait dengan hadis baginda Nabi SAW itu tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairu tma'anna bih wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi. Maksudnya, dan ada di antara manusia. Nah, terang-terang saja ayat ini menyebut tentang manusia. Kita itu, ya. Dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Mayya'budullaha ala harfin. Jadi diterjemahkan dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Apa maksudnya di sana? Nah, maksudnya sekejap kerana Allah, sekejap kerana pahala, sekejap kerana itu, sekejap kerana ini, banyak kerana, ya kan? Nah, itu yang kita pernah belajar. Walid pernah bentangkan, satu-satu amalan boleh jadi 10 kerana kita. Nah, itu sebabnya, kan? Satu-satu yang kita mau jadikan sebagai ibadah, ya, dalam hidup kita, nah, boleh jadi ada 10 kerana di situ. Nah, kita rakamkan semula. Kita lihat semula sejauh mana membantu kita untuk memahami hal ini. Nah, kita namakan ibadah itu belajar. Istilahnya mengaji. Nah, itu istilah kita, ya. Istilah mengaji ini bukan kita yang pakai. Istilah mengaji ini zaman Hang Tuah lagi dipakai istilah ini. Kan? Tuan hamba mau kemana? Hamba mau mengaji. Itu bahasanya dulu-dulu, kan. Tuan hamba dari mana? Hamba baru pulang mengaji. Nah, itu dialog di antara Hang Tuah dengan rakan-rakannya, dengan mak angkatnya, ibu kepada Hang Jebat. Nah, aku tengok cerita saja, Pak. Aku pun tidak tahu. Filem. Kan? Okey, belajar. Nah, amalannya namanya belajar. Nah, ketika mau datang belajar, ini kita andaikan saja, ya. Ini andaian untuk melihat kepada makna yang sedang kita bincangkan. Nah, ada 10 mungkin. Kita katakan 1, ya. Kita katakan 10. Jangan 10 lah. 10 banyak sangat mau tuliskan. Kita katakan 6. Nah, mungkin saja 10. Nah, yang ke-6 itu baru kerana Allah. Ya. Tapi dari nombor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, macam-macam kerana ada di sini. Ya. Kalau orang lelaki, nah, datang dia belajar di masjid. Kerana dia 2 bulan lagi mau buat kenduri.
takut orang masjid tidak datang, jadi dia mau jemput kenduri. Faham tak? Nah, dia pun datang. Nah, kerana itu, kerana kenduri. Ya, ini sudah jumpa kes ini banyak, tahu tak? Ya, kes seperti ini banyak. Dia tidak pernah datang. Rumahnya dekat saja dengan surau. Bahkan dia sentiasa ada di rumah. Nah, suatu hari dia datang ke surau. Orang bersangka baik kan. Nah, orang pun mengandaikan sikit hari ini dia akan jemput kenduri ini, rasa-rasanya betul. Lepas 2 minggu, nah dia jemput orang datang kenduri rumahnya. Okey, tidak apa. Orang terus bersangka baik. Jadi terus. Lepas kenduri, nah dia tidak datang lagi ke masjid. Nampak? Okey, lagi? Kerana apa lagi Mizi yang kita boleh kaitkan? Nah, kita andai, ini andaian saja ya, bukan kita menuduh orang ya. Kita tidak bercakap tentang siapapun. Kita bercakap ini andaian ya. Okey. Ada kerana kenduri, yang kedua kerana mau jumpa sesiapa. Nanti dia pulang, nanti dia mau singgah di sini mau jumpa sesiapa. Berarti jumpa orang. Jumpa orang. Yang ketiga, mungkin kerana tembakau habis. Tembakau habis, jadi dia keluar, alang-alang keluar mau beli tembakau sehingga sekejap lah. Nah, jadi kerana tembakau. Yang lain lagi kerana apa? Isteri pesan beli Maggi. Nah, isteri pesan suruh beli Maggi. Nah, isteri malas masak, malam makan Maggi tengah-tengah malam gitu. Okey. Yang kelima apa lagi? Ini contoh saja. Jumpa kawan bincang projek esok. Jumpa kawan sudah ada di sini. Nah, apa lagi? Pinjam duit, Pak. Nah, ini kita contohkan saja ya. Nah, dari satu kerana kepada satu kerana kepada satu kerana kepada satu kerana kepada satu, last kali baru diletakkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Nah, ini yang terjadi. Mungkin ini mungkin. Nah, sama saja pandangan kita tentang solat. Nah, kita ambil lagi satu pandangan solat. Sama saja 1 2 3 4 5 6. Nah, yang keenam ini nantinya terjadi baru jadi kerana Allah. Nah, itu pun ketika mau angkat takbir, aku solat fardu isya 4 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baru terjadi itu. Nah, sebelumnya jumpa kawan, pinjam duit, beli tembakau. Nah, apa lagi di sini? Nah, macam-macam lagi, Pak. Betul? Jelas ya? Nah, jadi sebelum berlaku kerana Allah ini, kita mengiringinya dengan kerana-kerana yang selain Allah SWT. Nah, itulah yang menjadi bahagian daripada salahnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Faham tak, Mizi? Nah, berbalik kita kepada ayat itu. Itulah sikap dan pendirian yang tidak tetap. Itulah maksudnya. Nah, ini ada pengaruhnya ya. Ada pengaruhnya pada iman, ada pengaruhnya pada Islam, ada pengaruhnya pada ihsan. Nah, kalau dikaitkan dengan pengaruhnya pada ihsan, nah, sangat buruk adab kita di situ, betul kan? Nah, Allah menjadi apa? Menjadi tujuan selepas berbagai tujuan yang lain. Nah, sangat buruk adab kita, gitu. Kalau dari segi adabnya, ya. Nah, terkait semuanya itu. Okey. Dan di antara manusia yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Nah, itu contoh ya, kiaskan kepada hal yang lain. Kemudian kata musannif, iaitu kalau ia beroleh kebaikan. Nah, ini sisi zahir ya. Kalau tadi kita bincangkan itu sisi kerohanian, sisi rohaniah. Nah, ini sisi zahirnya. Iaitu kalau ia beroleh kebaikan. Nah, dengan taat itu, dengan ibadat itu dia beroleh kebaikan. Senanglah hatinya dengan keadaan itu. Ya. Nah, dan kalau pula ia ditimpa fitnah, kesusahan. Nah, kemudian dia ditimpa fitnah. Fitnah ai ujian di situ. Dhabitkan supaya kita tidak keliru.
Dan kalau pula ia ditimpa fitnah, kesusahan, fitnah ai ujian dengan kesusahan, dengan kepayahan, nah dia ahli ibadah, bagus ibadahnya, kan? Sembahyang itu ini semuanya bagus, ya. Tiba-tiba dia ditimpa dengan kesusahan, berbalik ia semula, yakni kepada kekufurannya. Nah, dia akan patah balik menjadi kufur. Semuanya bermula daripada tidak tetap. Nah, itu, ya. Semuanya bermula daripada sikap dan pendirian yang tidak tetap berdasarkan kepada terjemahan ini. Nah, sebab itu kita diajar supaya tetap pendirian. Mau tetap pendirian bagaimana? Dengan iman yang betul, dengan Islam yang betul, dengan ihsan yang betul. Kita diajar begitu. Ya. Dalam soal keimanan, kita tidak diajar kompromi. Bahkan kita diajar supaya bebas daripada syirik. Betul. Nah, artinya tidak ada kompromi itu dengan hal-hal yang lain. Nah, itulah tetap pendirian. Nah, sekiranya kita dalam keadaan tidak tetap pendirian seperti mana disebutkan tadi, kita nanti berbelah bagi, berbolak-balik, sekejap begitu, sekejap begini, dan akhirnya terjun kita ke dalam lembah-lembah syirik dan sebagainya. Nah, itu yang kita bimbangi, ya. Surah Al-Hajj ayat 11. Surah Al-Hajj ayat 11. Nah, kalau kita rajin, rujuk saja di dalam tafsir. Nah, di dalam tafsir banyak penjelasan-penjelasannya lagi. Okey? Kemudian kata musannif, diwajibkan kepada kita beribadah kepadanya dan mentaatinya kerana kurnia yang telah diberikan kepada kita dan kebajikan yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama kerana kebajikan itu diperintahkan kepada kita untuk diberi balasan berupa keutamaan dan untuk membalas orang sesat darinya dengan keadilan. Nah, ayat ini tidak ada titiknya. Panjang saja teksnya dalam satu paragraf. Panjang begitu kan? Nah, kita cari. Diwajibkan kepada kita beribadah kepadanya dan mentaatinya. Nah, ayatnya setakat itu. Koma. Nah, ini tidak boleh dinafikan lagi. Allah mewajibkan kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia, ya, menempatkan jin dan manusia di bumi ini, memberi jin dan manusia nikmat yang banyak, ya. Jin maupun manusia tidak boleh mendakwakan tidak mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara nikmat yang membezakan jin manusia dengan makhluk lain adalah akal. Nah, akal ini adalah nikmat, sebesar-besar nikmat, ya, dikatakan sebesar-besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada jin dan manusia, sebagai pertimbangan, ya, sebagai pertimbangan untuk menjadi hamba kepada Allah SWT, yakni taat dan patuh kepada Allah SWT. Nah, itu sangat jelas. Jadi jin dengan manusia tidak ada hak untuk mendakwa pada hari akhirat di depan Allah SWT. Tidak ada hak lagi untuk mendakwa bahawa tidak diberikan Allah SWT nikmat, ya, yang membolehkan kita menimbang untuk mentaati Allah SWT. Sama saja manusia. Nah, manusia tidak ada hak untuk mendakwa di depan Allah SWT yang kita tidak diberi alat untuk pertimbangan yang membawa kepada taat. Tidak ada, kecuali orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah SWT akal. Nah, itu termasuk di dalam ghair mukallaf, ya, dalam perbincangan fiqh. Nah, ghair mukallaf berarti orang itu tidak mukallaf. Nah, selama mana dia tidak mukallaf, dia tidak dipertanggungjawabkan dengan syarak. Nah, itu saja. Adapun orang-orang yang mukallaf, nah, dipertanggungjawabkan. Berarti kita tidak akan terlepas daripada tanggung jawab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu. Cuma musannif mendatangkan dengan perkataan ibadah. Adapun perkataan ibadah itu adalah umum. Ya, perkataan ibadah itu adalah umum. Life, kehidupan kita sendiri pada hakikatnya adalah ibadah. Ya. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula, termasuk tidur itu
Nah, itu adalah ibadah jika berbetulan dengan agama, ya, berbetulan dengan agama dan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya jadi ibadah. Nah, ya. Ini kita bercakap dari bangun tidur sampai ke tidur semula termasuk tidur. Nah, apalagi jaga. Ya kan? Apalagi dalam keadaan jaga. Nah, dalam keadaan jaga, apapun tindakan kita, apapun yang kita lakukan, kan? Jika betul dengan agama dan betul tujuannya ialah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya ia menjadi ibadah. Nah, itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dan jin berdasarkan kepada apa yang kita baca tadi adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, ya, untuk melakukan ibadah. Dan bentuk ibadah itu kalau diukur dengan masa 24 jam, nah berarti 24 jam itu dalam ibadah sebenarnya. Itu tujuannya Allah menjadikan manusia dan jin. Nah, hanya saja manusia dan jin itu kemudiannya engkar, ya, derhaka dan sebagainya. Nah, mereka mengecilkan ibadah itu hanya sembahyang puasa. Nah, kalau bukan bulan puasa sembahyang saja. Nah, sembahyang itu mereka jadikan sebagai ibadah, lain-lain bukan ibadah. Nah, itu salah manusia, salah kita, kan? Nah, ya, kita yang mengecilkan skop ibadah itu. Nah, itu. Okey. Jadi diwajibkan kepada kita beribadah kepadanya dan mentaatinya. Ini satu hal yang tidak boleh dinafikan. Ya. Kenapa? Kerana kurnia, yang telah diberikan kepada kita. Karena Allah telah memberikan kurnia kepada kita. Ya. Nanti ada orang yang bilang, aku bukan minta. Nah, dia anti ibadah, dia tidak mau ibadah, dia malas beribadah. Dia bilang bukan aku yang minta kurnia itu, Tuhan yang mau kasih. Masalah sudah di sana. Kan? Nah, di sana pengaruhnya apa? Pengaruhnya sedar diri. Ini kan? Nah, kita belajar sudah tentang sedar diri. Nah, kita perlu sedar diri kita. Jangan sampai kita menjadi hamba yang sombong. Kemarin kita belajar sudah makhluk dua hal dengan sebab sombong, ya, membinasakan. Satu, iblis sombong dengan dia dijadikan daripada api, sedang Adam dijadikan daripada tanah. Nah, kesombongannya itu menyebabkan binasa dia sampai hari kiamat. Yang kedua, Qabil dengan Habil, dengan kerana iri hati, ya, kerana iri hati, kerana dengki, kerana hasad, ya, korban si Habil diterima, sedangkan korban si Qabil tidak diterima. Nah, Allah yang Maha tahu kenapa dan mengapa. Nah, kemudian dia bertindak membunuh si Habil. Nah, binasa juga. Jadi jangan ada itu. Okey? Jadi kenapa? Karena kurnia yang telah diberikan Allah kepada kita. Sangat banyak kurnia Allah SWT kepada kita, kan? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kita mau menghitung, mengira nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, la tuhsuha, saya tidak akan terhasil. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Mata saja kalau kita tidak mampu tukar dengan apapun. Telinga saja kita tidak mampu tukar dengan apapun. Nah, apalagi jantung kita yang berdenyut, dengan organ-organ dalaman kita yang bekerja, termasuk perut kita dan sebagainya. Nah, semua ini merupakan nikmat. Allah boleh saja menyekat nikmatnya. Macam sila, kan? Sakit perut sampai tidak ada ubat. Nah, kan? Contoh, tidak ada kenama yang hidup maupun telah mati. Allah boleh saja menahan kencing kita, tidak boleh kencing, masuk hospital, pasang tiup, jalan bawa beg kencing. Tahu kami sih, pernah tengok kah? Kau tidak pernah tengok? Pernah. Kau cakap betul, Pak, aku mau bawa kau pergi duduk di hospital itu, tengok saja. Pernah? Nah, tidak perlu bawa. Kan? Yang tidak boleh berak,
tebuk punggungnya taukah, pasang pipe. Allah, Masya Allah. Tebuk perut pun ada, pasang pipe. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan apa yang Dia mau lakukan, betul kan? Nah, syukur bah kita boleh berak dengan baik. Masalah sikit-sikit itu biasa saja bah, kerana kita makan tak betul, betul kan? Orang makan jam ini, kau makan jam 3 pagi. Mana betul itu? Nah, kalau mau makan betul jam 4 bah sahur. Nah, itu kan? Faham kan? Nah, kencing kita masih okey bah, tidak ada masalah. Sikit-sikit Allah kasih demam macam rantau bah, kau berkira saja rantau bah. Sikit saja itu, kan? Allah kasih sakit urat macam wali, sakit urat. Allah kasih begitu, itu sikit-sikit saja apa kan? Nah, kalau diperbincangkan, dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan hidup adalah ujian, maka ujian ya ada 4 tujuannya. Nah, semua tujuan itu membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Nah, maha bagus Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih kita sakit urat, bawa kita balik kepada Allah. Kasih kita demam, bawa kita balik kepada Allah. Kasih sakit hidung, bawa kita balik kepada Allah. Kasih sakit hati pun bawa kita balik kepada Allah SWT juga, betul kan? Itulah kurnia, ya. Itulah kurnia Allah SWT kepada kita. Padahal Allah SWT boleh saja membiarkan kita hanyut sesat. Berdalilkan dengan Al-Quran, fariqan hada wa fariqan haqqat alaihim ad-dalalah. Ada orang yang Allah berikan petunjuk. Nah, ada orang yang Allah kekalkan di atas kesesatan. Nah, dalil ini secara ilmunya kita lihat, nah Allah boleh menyesatkan kita, boleh kekalkan kita kalau kita sesat, kan? Allah boleh hanyutkan kita. Orang mengaji kita berada di pasar malam, betul kan? Marit kan? Dengan syok pasar malam happy. Nah, orang mengaji, orang solat, orang mengaji, kita berada di mall, jalan sana, jalan sini, tengok itu, tengok, boleh. Nah, Allah ternyata pilih kita untuk mengaji, pilih kita untuk meninggalkan suasana-suasana begitu dan berada di suasana-suasana yang lebih baik, betul kan? Masya Allah. Itulah kurnia, ya. Karena kurnia yang telah diberikan kepada kita, sungguh kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita tidak ada hisabnya. Kau mau kira tidak mampu, bah. Apalagi makan, minum, pakai itu ini. Itu bersampingannya. Yang terbesar adalah akalmu dan hatimu sendiri, bah. Subhanallah. Dan kebajikan yang telah dilimpahkan kepada kita, begitu juga kebajikan. Kebajikan adalah kebaikan yang telah dilimpahkan kepada kita. Nah, banyak kebaikan Allah limpahkan padamu, ya. 1 tahun 360 hari. 360 hari Allah demamkan kau, Allah demamkan kita, campur, tak sampai sebulan, bah. Paling banyak 15 hari saja. 1 tahun 365 hari. Allah memberi kita yang namanya ujian tadi supaya kita mengingati Dia, kembali kepada Dia. Nah, kurnia itu 15 hari. 365 hari tolak 15 hari, tinggal lagi 340 hari, betul? 350 hari. Ya kan? Nah, 350 hari lagi kau sihat, segar bugar. Ya. 15 hari saja kau meleleh macam rantau ni, ingus keluar, hijau, kuning. Ha? Nah, siapa yang tidak bagus di situ? Allah tidak baguskah? Sampaikan 15 hari itu campur-campur saja. Bulan ini 2 hari, bulan ini 3 hari, campur-campur saja 15 hari. Itu pun tujuannya 4 tujuan yang kita sebutkan. Pada keseluruhannya untuk membawa kita tetap kembali kepada Allah. Nah, berarti tujuannya pun baik juga. Tujuannya baik. Jelas ya? Nah, kalau demikian, apa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagus? Faham tak? Nah, tetap Allah Subhanahu Wa Taala maha bagus. Yang tidak bagus itu kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala maha bagus, maha baik. Nah, Dia melimpahkan kepada kita kebajikan yang begitu banyak. Makan, minum, hari-hari kita boleh makan. Mau makan burger, dapat burger. Mau makan KFC, dapat KFC. Mau makan, nah apa saja kau mau makan, boleh makan.
Jangan makan babi saja. Nah, itu haram hukumnya kan. Lain daripada itu, kau mau makan kayu, silakan. Nah, Walid kasih saja. Kau mau makan pokok asam itu, pergilah. Gigit pokok asam itu tidak masalah, Pak. Nah, nanti tumbang Walid, biar tumbang. Kan? Nah, kau mau makan pokok petai itu, silakan. Saya tidak mau makan buah petai, Walid. Saya mau makan pokok petai. Nah, silakan. Kan? Mana tahu orang mau buang tabiat ke apa kan? Itu contoh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebajikan yang banyak. Kebajikan, nah terjemahan lain, sisi lain, tafsirannya adalah kebaikan. Kebaikan adalah keperluan kita dalam hidup. Nah itu, ya. Kebajikan, kebaikan, keperluan kita dalam hidup. Nah, diberikan oleh Allah SWT. Walid sedar-sedar 54 tahun, 55 tahun sudah. Kan? Nah, tidak ada benda yang, tidak ada perkara yang tidak diberikan oleh Allah SWT. Jika tidak, mana mungkin Walid sampai 55 tahun. Nah, mati sudah. Kan? Nah, tetap hidup sampai sekarang. Berarti Allah memberikan kebajikannya. Begitu kan? Kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita sampai kita boleh hidup sekarang. Nah, mungkin 3 tahun lagi kah, 5 tahun lagi kah, 10 tahun kah mungkin. Nah, Allah SWT akan memberikan kebaikan-kebaikan itu. Nah, begitu. Okey. Terutama kerana kebajikan itu diperintahkan kepada kita. Bukan terutama. Terutama kerana kebajikan itu diperintahkan kepada kita untuk diberi balasan berupa keutamaan dan untuk membalas orang. Okey. Jadi katanya terutama kerana kebajikan itu diperintahkan kepada kita untuk diberi balasan. Nah, jadi yang namanya kebajikan-kebajikan yang kita terjemahkan tadi, kebaikan-kebaikan berupa keperluan kepada kita. Nah, itu keutamaan. Ataupun kebajikan yang paling utama. Nah, itu. Jadi bahasanya kalau diterjemahkan secara moden adalah kebajikan paling utama. Nah, dalam pada itu Allah melimpahkan kepada kita kebajikan-kebajikan paling utama. Nah, kebajikan-kebajikan paling utama itu dikaitkan dengan kita boleh melaksanakan perintah agama. Itu. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kebajikan-kebajikan yang utama? Nah, maksud kebajikan-kebajikan yang utama itu membolehkan atau menyebabkan kita dapat melaksanakan perintah agama. Nah, itu. Nah, diperintahkan kepada kita untuk diberi balasan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita membalas, bukan kita membalas sebenarnya. Ya, kita melaksanakan perintah agama itu. Itu. Jadi dhabitkan kasih betul. Nanti kamu orang keliru membacanya. Diperintahkan kepada kita untuk balas, untuk diberi balasan, dipotong, dihazafkan, diperintahkan kepada kita untuk melakukan perintah-perintah agama. Begitu. Melakukan perintah-perintah agama, ya. Nah, kemudian disebut di situ berupa keutamaan itu yang paling utama. Nah, Allah memberikan kita makan. Kerana makan itu kita bertenaga, ya, mempunyai kekuatan untuk melakukan perintah agama. Betul? Nah, jangan kau kuat, kau tidak melakukan perintah agama, kau pergi jadi perogol bersiri. Nah, itu contoh. Nah, sekarang ada lagi satu istilah. Kau menikmati nikmat Allah SWT. Nah, begitu senang begitu, kau menjadi penyihir bersiri pula sekarang. Itu pun satu hal lagi tu, Kak. Kami sedang mengkaji tentang sihir bersiri. Okey. Itu contoh, ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita berupa rezeki makanan, minuman, kesihatan dan sebagainya. Nah, jadikan itu sebagai
punca ataupun kekuatan untuk kita melakukan perintah agama. Nah itu, ya. Walaupun di sini didhabitkan, disebut sebagai balasan. Maksud balasan di sini adalah imbal balas. Ya, Allah memberikan kita kesihatan dan sebagainya. Nah itu maksudnya. Tapi kita tidak mau menggunakan perkataan balasan itu, takut kita keliru. Nah, dan kemudian katanya, dan untuk membalas orang yang sesat darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dengan kurniaan yang banyak dan berbagai itu akan membalas orang yang sesat darinya. Ya, akan membalas orang yang sesat. Sesat ai menyeleweng, babitkan. Dan untuk membalas orang yang sesat ai menyeleweng darinya. Darinya apa? Dari tujuan kurnia Allah SWT. Darinya ai tujuan kurnia Allah SWT. Darinya, nya itu merujuk kepada tujuan kurnia Allah SWT. Artinya Allah mengurniakan kepada kita yang kita sebutkan tadi, rezeki apa sekalipun. Nah tujuannya supaya kita beribadah kepadanya, taat dan patuh kepadanya, ya, melaksanakan perintah agama itu yang kita sebutkan tadi. Nah, bukan kita menyeleweng, atau sesat, di mana Allah SWT akan membalas orang-orang yang sesat ay menyeleweng darinya ay apa tadi, tujuan kurniaan itu, ya, dengan keadilan. Karena Allah akan membalas dengan keadilan. Maksud keadilan di situ adalah bersesuaian dengan menyelewengnya kita terhadap kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada orang yang menyeleweng 10%, maka dia akan dibalas 10%. Ada orang yang menyeleweng 20%, dia akan dibalas 20%. Ada orang yang menyeleweng sampai 100%, maka dia akan dibalas dengan 100% bentuk penyelewengannya. Nah, oleh sebut dalam bentuk persennya, pada hakikatnya walaupun tidak tahu, yang maha tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita cuma tahu Allah membalas kita dengan seksa. Mudah-mudahan kita selamat daripada penyelewengan dan, ya, selamat daripada azab sengsara di hari akhirat kelak. Kita tidak tahu, Allah saja yang maha tahu. Justru jika kita ada kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, ya, memimpin, membimbing, menuntun kita sesuai dengan tabiat kita sebagai manusia untuk mencapai kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Okey. Ada soalan kah? Dua tiga hari ni cakap banyak sakit tekak. Nah, tiada soalannya. Nah, esok pagi kelas seperti mana biasa. Rujukannya esok Fathul Qarib dengan apa? Fathul Qarib, Fathul Qarib dengan apa? Sifatul Muslim. Okey. Fathul Qarib dengan Sifatul Muslim. Nah, pastikan kitab boleh ada sudah. Sifatul Muslim saja tidak ada. Nah, tidak apa, jangan kelang kabut. Nah, kita berjalan seperti mana biasa, ya, sehingga kita nanti akan memulakan kelas tengah hari, kelas sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar, selepas asar. Nah, kerja mengaji saja. Bolehkah Mimi? Nah, kamu orang apa? Boleh tidak mengajar, kamu orang bilang boleh tidak mengajar. Nah, sekarang boleh ajar sampai meletup otak. Lepas zuhur, lepas asar, lepas zuhur ada mengaji, sebelum zuhur ada mengaji, lepas zuhur ada mengaji. Lepas zuhur, lepas mengaji, jaga kambing. Lepas jaga kambing, mengaji lagi
kan? Nah, sebelum asar, lepas asar mengaji. Bolehkah? Nah, mizi pun nanti dia. Hari pertama boleh, hari kedua boleh, hari ketiga demam. Tidur seminggu. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.